Hai anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan serta perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa. Bertemu kembali kita dalam channel YouTube KD2 RST. Jadi sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, jangan lupa untuk klik like, jangan lupa untuk di-subscribe, dan jangan lupa hidupkan notifikasinya agar anak-anak tidak ketinggalan mengikuti pembaharuan materi dari Ibu. Oke, kita masuk pada materi hari ini. Channel ini khusus berisi tentang materi pendidikan agama Hindu dan budi pekerti untuk SMP ya. Dan untuk video hari ini akan membahas tentang cerita perilaku Pancayama dan Niyamabrata kelas 9 SMP yang merupakan kelanjutan dari video-video sebelumnya. Jadi anak-anak kalau bingung sebelum membaca video atau melihat video ini, silahkan lihat video yang sudah diunggah sebelumnya. Ya, sebelumnya Ibu haturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Dan anak-anak, sebagai umat yang beragama, umat yang beriman, mari kita mengawali setiap aktivitas kita dengan doa. Dan kita akan awali pelajaran hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Om Purwejato Brahmano Brahmacari Dharma Muasana Tapa Sodatistat Tasma Jatam Brahmanam Brahma Liestam Dewasca Sarwe Amritna Sakama. Ya Tuhan, murid-Mu hadir di hadapan-Mu. Oh Brahman yang berselimutkan kesaktian dan berdiri sebagai pertama. Tuhan, anugerahkanlah pengetahuan dan pikiran yang terang. Brahman yang agung, setiap makhluk hanya dapat bersinar berkat cahaya-Mu yang senantiasa memancar. Doa selesai. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita untuk hari ini atau pada video hari ini adalah siswa dapat untuk yang pertama menghayati ajaran Pancayama dan Niyamabrata dalam kehidupan. Yang kedua, menjalankan perilaku-perilaku sesuai ajaran Pancayama dan Niyamabrata dalam kehidupan. Yang ketiga, menguraikan cerita-cerita terkait dengan ajaran Pancayama dan Niyamabrata. Dan yang keempat adalah menceritakan perilaku terkait ajaran Pancayama dan Niyamabrata. Jadi diharapkan setelah anak-anak belajar materi hari ini atau pada video ini, anak-anak dapat mencapai tujuan pembelajaran yang 4 ini yang sudah disebutkan tadi ya. Sebelum Ibu masuk pada cerita, kita akan sedikit mengulang kembali tentang pengertian Pancayama dan Niyamabrata serta bagian-bagiannya ya. Jadi Pancayama Brata itu adalah 5 cara mengendalikan diri secara lahir atau dalam tingkat jasmani, sedangkan Pancaniyama Brata adalah 5 pengendalian diri yang bersifat batiniah atau pengendalian diri dalam tingkat rohani. Untuk bagian-bagiannya itu, Pancayama Brata ada Ahimsa, Brahmacari, Satya, Awyawa Harika, dan Astenya ya. Jadi masih bisa anak-anak lihat pada video yang sudah diunggah sebelumnya. Lalu Pancayama Brata itu ada Akroda, Guru Susrusa, Sauca, Ahara Lagawa, dan Apramada. Hari ini kita akan fokus membahas tentang cerita perilaku Pancayama dan Niyamabrata. Sebelumnya Ibu mau mengingatkan bahwa di dalam video ini gambar-gambar ilustrasinya mungkin tidak sesuai dengan ceritanya, tapi harap dia maklumi ya anak-anak ya, karena cukup sulit untuk mencari yang mirip atau hampir sama dengan ceritanya. Jadi cerita yang pertama adalah tentang Satya Wacana. Nah, Satya Wacana ini merupakan bagian dari Pancayama Brata. Jadi diceritakanlah pada suatu hari Dewi Parwati bertanya kepada Siwa, kepada Dewa Siwa ya. Yang mulia, saya mendengar ada tempat suci untuk memuja paduka yang berkasi. Siapapun yang mengunjungi Kashi dan mempersembahkan doa kepada paduka setelah mandi di Sungai Gangga akan mendapatkan pahala untuk datang ke Kailasa dan tinggal di sini selamanya. Apakah berita itu benar, paduka? Lalu Dewa Siwa menjawab,
Tidak semua orang dapat memperoleh pahala itu. Hanya berdoa dan mempersembahkan doa kepada patungku tidaklah cukup. Sekarang aku akan menjelaskan semuanya kepadamu. Marilah kita pergi ke Kashi sebagai pasangan jompo. Engkau harus melakukan suatu drama. Lalu Dewa Siwa dan Dewi Parwati menampakkan diri di hadapan pintu masuk Pura Siwa. Parwati sebagai nenek berwajah buruk dan Siwa sebagai kakek reot. Nah, Siwa membaringkan kepala beliau di atas pangkuan Parwati dan mulai mengerang karena merasa sangat kesakitan. Nenek tua yang di sini adalah Dewi Parwati itu menangis tidak berdaya. Ia memohon kepada setiap peziarah yang datang dan berkata, "Oh kalian umat Tuhan, lihatlah ke sini. Ini suamiku. Ia amat kehausan dan mungkin akan meninggal setiap saat. Maukah Anda menolong mengambilkan air minum untuknya? Saya tidak bisa meninggalkannya sendirian dan pergi mengambil air." Nah, para peziarah yang keluar dari tempat pemandian setelah upacara mandi di Sungai Gangga itu sangat banyak sekali. Pakaian mereka basah dan mereka membawa air dalam wadah kecil dari kuningan yang mengkilat. Mereka melihat dan mendengar ratapan nenek tua itu. Beberapa peziarah berkata, "Tunggulah di sana. Kami akan mengurus suamimu setelah mempersembahkan air suci Sungai Gangga kepada Dewa Siwa." Lalu, ada beberapa peziarah yang mengatakan dengan sedikit emosi mengatakan, "Oh, alangkah menjengkelkan. Mengapa para pengemis tidak membiarkan kita memberikan persembahan dengan tenang?" Lalu, ada pula yang mengatakan dengan lebih emosi lagi, "Seharusnya para pengemis tidak diizinkan duduk di sini." Nah, ada banyak orang yang berkerumun di dekat pintu masuk pura. Sangat banyak orang dan salah satunya adalah pencopet yang juga berjalan bersama beberapa peziarah tersebut. Ia pun mendengar ratapan jompo itu atau mendengarkan ratapan dari nenek itu. Dan ia merasa tidak tega melihat orang tua yang menderita dan nenek yang meratap. Lalu ia berjalan menghampiri mereka dan berkata, "Ibu, apa yang ibu kehendaki? Kalian siapa? Mengapa kalian bisa ada di sini?" Lalu neneknya pun menjawab, "Nak, kami datang ke sini untuk mendapatkan penampakan Siva. Tiba-tiba suamiku sakit dan pingsan karena merasa sangat kelelahan. Kami berjalan jauh untuk sampai ke sini. Mungkin ia dapat bertahan hidup jika seseorang menuangkan air ke dalam mulutnya yang kering. Keadaannya demikian gawat untuk kutinggalkan pergi mengambil air. Saya memohon kepada orang banyak agar menolong saya. Namun tidak ada seorang pun yang mau berbagi walaupun mereka mempunyai tempayan yang penuh dengan air." Pencuri itu merasa iba. Saat itu dia membawa sedikit air yang dia bawa di dalam labu kering. Sebelum pencuri itu memberikan air kepada kakek tua, neneknya berkata lagi, "Anakku, suamiku bisa meninggal setiap saat. Namun ia tidak mau menerima air kecuali orang yang memberinya air berbicara soal kebenaran, berbicara tentang kebenaran." Pencopet itu tidak bisa memahami arti yang dikatakan oleh nenek itu. Lalu dia berkatalah, "Ibu, katakanlah apa yang harus saya lakukan." Lalu dengan sedikit tertawa sinis, pencopet ini berkata, "Ibu, asal ibu tahu saja, selama ini saya belum pernah melakukan perbuatan baik. Sejujurnya saya adalah seorang pencopet. Satu-satunya perbuatan baik adalah apa yang akan saya lakukan sekarang, karena saya akan memberikan air kepada kakek yang sekarat ini. Dan menurut saya, hal yang saya lakukan ini adalah benar." Lalu, dengan lembut, akhirnya pencopet itu menuangkan sedikit air ke dalam mulut kakek tersebut.
Pencopet itu berharap dengan air yang diberikan, kakek itu dapat berangsur-angsur pulih kembali. Lalu tiba-tiba, setelah diberikan air, kakek dan nenek itu lenyaplah sudah. Dan sebagai gantinya berdirilah Dewa Siwa dan Dewi Parwati dalam segala kemuliaannya. Dewa Siwa berkata, "Anakku, engkau selalu terberkati. Tidak ada moralitas yang lebih luhur daripada mengatakan kebenaran. Dan tidak ada doa yang lebih ampuh daripada melayani sesama manusia." Nah, dari cerita ini kita dapat tangkap ya bahwa pencopet ini walaupun dia mempunyai pekerjaan yang buruk dulunya sebagai pencopet, namun dia masih mempunyai hati yang suci, masih mempunyai pikiran yang baik untuk memberikan atau membagikan air kepada kakek tersebut. Walaupun kita dari cerita itu kita tahu bahwa pencopet ini mempunyai air yang sangat sedikit di labuk keringnya, namun tidak menjadi penghalang buat dia untuk membagikan apa yang dimiliki dengan orang yang lebih membutuhkan. Lalu kita masuk pada cerita tentang guru susrusa yang merupakan bagian dari Panca Niyama Brata. Jadi dikisahkanlah seorang Brahmana yang bernama Bagawan Domya. Beliau melakukan pertapaan di negara Ayodhya. Nah, beliau memiliki 3 orang murid yang bernama Sang Utamanyu, Sang Arunika, dan Sang Weda. Mereka bertiga akan diuji ketaatan dan baktinya kepada sang guru. Yang pertama diuji adalah Sang Arunika, lalu dilanjutkan dengan Sang Utamanyu, dan yang terakhir adalah Sang Weda. Yang pertama adalah Arunika. Nah, Arunika disuruh untuk bersawah sebelum diberikan ajaran Dharma oleh Bagawan Domya. Dengan hati-hati dan penuh kesabaran, Sang Arunika mengerjakan tanggung jawab sawah yang diberikan kepadanya. Satu ketika benih yang ditanamnya mulai tumbuh dengan subur. Hingga suatu hari, hujan turun dengan lebat dan mengakibatkan air bah yang siap menenggelamkan sawahnya. Dengan penuh perjuangan dan usaha keras, Arunika berusaha membuat pematang untuk menghalangi air bah tersebut. Berulang kali ia berjuang mempertahankan pematang yang mulai tidak tahan menahan air bah tersebut. Nah, akhirnya dalam ketidakberdayaan ini, ia merebahkan diri dan menelentangkan tubuhnya untuk menahan pematang sawah yang sudah mulai jebol. Siang malam ia tetap tidak bergerak dengan hanya mempunyai satu tujuan, yaitu untuk mempertahankan sawah yang digarapnya sebagai bentuk rasa bakti dan ketaatannya kepada sang guru Bagawan Domya. Hingga akhirnya Bagawan Domya menyaksikan perjuangan Sang Arunika. Kemudian beliau menyuruh Sang Arunika untuk bangun. Bersabdalah Bagawan Domya, "Bangunlah engkau Sang Arunika. Mulai saat ini, mulai hari ini, namamu adalah Sang Udalaka, karena menelentangkan tubuhmu di dalam air sebagai tanda bakti kepada gurumu." Nah, setelah menguji Sang Arunika, kemudian Bagawan Domya beralih kepada Sang Utamanyu. Sang Utamanyu ini diberikan tugas untuk menggembalakan lembu. Berhari-hari Sang Utamanyu menggembalakan lembu tanpa berbekal makanan, hingga akhirnya ia kelaparan, tidak mampu menahan rasa laparnya. Sang Utamanyu kemudian meminta-minta makanan kepada penduduk. Nah, dan dari hasil meminta-minta tersebut, ia makan sendiri tanpa diserahkan kepada gurunya. Diketahuilah hal ini oleh Bagawan Domya. Lalu beliau bersabda, "Anakku Sang Utamanyu, tingkah laku seorang murid yang berbakti kepada gurunya adalah menyerahkan segala yang didapatnya kepada gurunya. Semua hasil dari minta-minta tidak pantas menjadi makananmu." Sang Utamanyu kemudian meminta maaf atas segala kesalahan dan memberi hormat kepada gurunya. Satu hari atau keesokan harinya, ia mulai menggembalakan lembunya kembali dan meminta-minta makanan. Kemudian hasil meminta-minta tersebut diserahkan kepada gurunya. Namun selama menggembalakan lembu,
Sang Utamanyu kembali meminta-minta untuk dimakannya sendiri. Perilaku Sang Utamanyu kemudian dilarang juga oleh gurunya karena dianggap loba dengan meminta-minta kedua kalinya. Dengan keputusasaan, Sang Utamanyu yang menahan lapar akhirnya melanjutkan menggembala lembu tersebut, dan untuk menanggulangi rasa laparnya, ia meminum susu sisa dari anak lembu yang menyusu kepada induknya. Hal ini juga diketahui oleh Bagawan Domya. Lalu berkatalah beliau, "Aduh, anakku Sang Utamanyu, makin tidak pantas saja tingkah lakumu. Tidak sepantasnya seorang murid mengambil sesuatu yang menjadi milik gurunya." Sang Utamanyu kembali melanjutkan tugasnya. Mulai saat ini ia memutuskan untuk tidak lagi meminum susu sisa dari anak lembu yang menyusu kepada induknya, namun ia menjilati buih yang keluar dari mulut anak lembu yang habis menyusu. Dengan cara itulah ia mencoba menghilangkan rasa laparnya. Ketika pulang dari menggembalakan lembu, Bagawan Domya bertanya kepada Utamanyu, Apa yang menjadi makanannya ketika menggembalakan lembu? Utamanyu menjawab bahwa yang menjadi makanannya adalah buih yang telah jatuh ke tanah. Bagawan Domya kemudian berkata, "Tidak sepantasnya lah itu menjadi makanannya. Karena anak lembu tahu akan rasa laparmu, maka ia berbelas kasihan terhadapmu dengan memuntahkan air susu yang menjadi makanannya. Walaupun itu berupa buih yang tidak sepantasnya engkau turut menikmati makanan orang lain. Yang tidak patut menjadi penghidupanmu tidak sepantasnya lah engkau nikmati, karena hal tersebut akan membuat anak lembu menjadi kurus." Sang Utamanyu kemudian menyembah dan keesokan harinya, ia melanjutkan tugas untuk menggembalakan lembu. Nah, karena rasa lapar, ia memakan getah daun waduri yang rasanya panas. Hal ini mengakibatkan matanya menjadi buta. Tiada tahu lagi arah kemana dan tidak tahu lagi kemana lembu-lembunya, tidak tahu di mana lembu-lembunya. Sang Utamanyu berusaha terus berjalan hingga ia terperosok jatuh ke dalam sumur tua yang sudah tidak ada airnya lagi. Malam harinya kawanan lembu itu pulang ke kandangnya tanpa didampingi oleh Sang Utamanyu. Hal ini diketahui oleh Bagawan Domya dan kemudian bergegas mencari muridnya. Setelah ditemukan, Bagawan Domya bertanya, "Kenapa bisa terjadi hal seperti ini?" Utamanyu pun menceritakan semua yang dialaminya dengan jujur. Akhirnya Bagawan Domya menganugerahkan mantra Dewa Aswino untuk diucapkan. Dan akhirnya Sang Utamanyu pun sembuh dari kebutaannya, dan Sang Utamanyu diberikan anugerah ilmu yang sempurna karena baktinya kepada sang guru. Nah, ujian ini dilanjutkan lagi kepada murid yang ketiga atau yang terakhir adalah Sang Weda. Sang Weda diberikan tugas untuk tinggal di dapur dan menyediakan segala hidangan kepada sang guru. Sang Weda melakukan seluruh tugas-tugasnya dengan kepatuhan dan kesungguhan sebagai wujud bakti kepada sang guru. Ia selalu mampu melaksanakan segala tugas yang diberikan hingga gurunya benar-benar merasa puas atas baktinya. Kemudian ia diberi anugerah ilmu yang sempurna karena baktinya tersebut. Ya, itu cerita-cerita tentang Panca Yamabrata dan Pancaniamabrata, dan masih banyak sekali cerita-cerita tentang Yamabrata dan Yamabrata. Dan anak-anak bisa mencari tahunya sendiri ya. Oke, selanjutnya adalah tentang contoh-contoh perilaku Pancayama dan Yamabrata yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Oke, untuk pertemuan hari ini sekian saja dari Ibu. Kita tutup dengan doa. Om Dewa Suksma Parama Asintya Yanama Swaha. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Jangan pernah lelah untuk mencari tahu dan belajar. Semoga sukses ke depannya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Dadah.